Pemirsa Khazanah, lewat di depan orang sholat merupakan masalah yang tidak sederhana. Dalam agama, hal ini menjadi masalah serius. Dosa yang akan ditimbulkan juga tidak sederhana, bahkan sangat berbahaya. Itu sebabnya Nabi SAW bahkan mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai kita sembarangan lewat di depan orang sholat. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri 40 tahun daripada harus lewat di depannya. Muttafaq alaih. Maka jika seseorang hendak lewat, sementara tidak ada celah lain kecuali harus melewati depan orang sholat, maka yang patut dilakukan adalah menunggu orang yang sholat selesai. Ibnu Rajab mengomentari hadis ini bahwa ini adalah dalil bahwa berdirinya seseorang selama 40 tahun untuk menunggu adanya jalan agar bisa lewat, itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang sholat jika ia tidak menemukan jalan lain. Apakah dengan demikian kita tidak boleh bergerak atau keluar shaf ketika batal di tengah-tengah sholat jamaah? Karena jika keluar dari shaf, apalagi posisinya di tengah atau di depan, sehingga harus melewati para makmum yang tengah sholat. Perlu difahami, larangan lewat di depan orang sholat itu ada kriterianya. Dosa yang dipikul orang yang lewat di depan orang sholat itu berlaku jika lewat di tengah antara sutra atau batas dengan orang yang sholat. Jika seseorang sholat di depannya tiang, maka batas atau sutrahnya itu tiang. Maka dalam kondisi seperti ini, lewat di depan orang sholat yang jelas-jelas ada sutra atau batasnya adalah berdosa. Oleh karena itu perlu difahami, sutra atau titik yang membatasi orang yang sholat. Sutra di sini maksudnya adalah batas yang diletakkan di depan orang sholat untuk menghalangi orang lewat di depannya. Dalam kasus sholat berjamaah, mana sutra atau pembatasnya? Para ulama sepakat bahwa sutra atau pembatas sholat adalah pembatasnya imam. Maka orang yang lewat di depan imam akan berdosa. Sedangkan orang yang berjalan di depan makmum tidak mengapa. Maka orang yang batal wudunya saat sholat berjamaah, sementara dia berada di posisi tengah yang mengharuskan menyeberang melalui depan makmum lain untuk keluar, maka tidak mengapa. Karena dalam sholat berjamaah, batasan atau sutrahnya adalah depan imam. Maka yang dilarang dalam sholat berjamaah itu adalah lewat di depan imam. Adapun lewat di depan makmum lain tetap dibolehkan karena batasan sutrahnya di depan imam. Ibnu Abbas pernah lewat di depan shaf jamaah yang bermakmum kepada Nabi SAW dan saat itu tak seorang pun mengingkarinya. Mengomentari kasus Ibnu Abbas yang lewat di depan para makmum ini, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa tidak adanya pengingkaran terhadap Ibnu Abbas menunjukkan sahnya pengakuan ini. Tetapi dengan catatan, hendaknya seseorang tidak melakukan ini kecuali karena hajat mendesak sehingga tidak mengganggu konsentrasi orang sholat. Orang yang lewat di depan orang sholat biasanya terjadi pada kasus sholat sendiri. Misalnya orang yang masbuk atau ketinggalan sholat jamaah atau orang yang sholat sunnah sendirian di masjid. Saat jamaah lain selesai dan akan keluar seringkali terhalang oleh orang-orang yang sholat sunnah atau sholatnya makmum yang masbuk atau tertinggal. Tentu ini menjadi dilema tersendiri bagi orang yang akan keluar dari masjid. Apalagi dia sedang memiliki hajat yang mengharuskan dirinya segera keluar dari masjid. Itu sebabnya Nabi SAW menganjurkan agar kita meletakkan sutra atau pembatas yang menghalangi orang yang akan lewat di depannya saat sholat. Nabi SAW bersabda, "Janganlah sholat kecuali menghadap sutra, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Dengan demikian kita tidak boleh lewat di antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Hendaknya kita mencari jalan di luar sutrah, atau lewat belakang orang yang sholat tersebut, atau mencari celah antara orang yang sholat, atau cara lain yang tidak melanggar larangan ini. Lalu, bagaimana jika orang yang tengah sholat sendirian dan sudah meletakkan sutra atau pembatas di depannya, tapi masih saja ada orang yang lewat di depannya? Biasanya dalam kasus ini yang terjadi di masyarakat adalah orang yang sholat itu menjulurkan tangan untuk menghalau orang yang lewat. Apakah memang cara seperti ini dibenarkan dalam sholat? Terkait dengan hal ini, Nabi SAW menganjurkan dalam sabdanya, "Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutra, maka cegahlah.
Jika ia enggan dicegah, maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Janganlah sholat kecuali menghadap sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin, setan." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sekilas redaksi ucapan Nabi ini tampak keras. Perhatikanlah ucapan Nabi. Tahanlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan ditahan, maka perangilah ia. Apakah maksudnya orang yang lewat itu kita perangi dengan pedang? Tentu saja tidak mungkin. Maksud ucapan Nabi ini adalah ketika lewat pertama kali, maka tahanlah dengan cara yang ringan, namun cukup untuk menahannya. Jika ia berusaha untuk lewat kedua kalinya, maka tahanlah dengan lebih bersungguh-sungguh. Hal inilah yang dicontohkan dan pernah dilakukan sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hal ini dituturkan oleh sang perawi hadis. "Aku Abu Shalih ketika itu bersama dengan Abu Sa'id sedang sholat pada hari Jumat dengan menghadap sutrah. Kemudian datang seorang pemuda dari Bani Abi Mu'yath hendak lewat di depan beliau. Kemudian beliau pun menahannya di lehernya. Lalu pemuda itu melihat-lihat sekeliling, namun ia tidak melihat celah lain selain melewati Abu Sa'id, sehingga pemuda itu pun berusaha lewat lagi untuk kedua kalinya. Abu Sa'id lalu menahannya lagi pada lehernya, namun lebih sungguh-sungguh dari yang pertama. Akhirnya pemuda itu berdiri sambil mencela Abu Sa'id. Setelah itu dia memilih untuk membelah kerumunan orang. Pemuda itu kemudian pergi ke rumah Marwan, gubernur Madinah saat itu. Ia menyampaikan keluhannya kepada Marwan, lalu Abu Sa'id pun datang kepada Marwan. Marwan bertanya pada Abu Sa'id, "Apa yang telah kau lakukan kepada anak saudaramu sampai-sampai ia datang mengeluh padaku?" Abu Sa'id menjawab, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah di lehernya. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar menjelaskan ucapan Nabi perangilah ia ini dengan menjelaskan bahwa maksudnya adalah menahan. Dan makna perkataan ini bukanlah melakukan kekerasan, karena segala sesuatu itu ada batasnya. Para ulama bersepakat maksudnya memerangi di sini bukanlah memerangi dengan pedang atau senjata, dan tanpa menoleh, dan tidak sampai pada kadar yang membuat sholatnya batal. Para ulama juga bersepakat bahwa hendaknya cara yang digunakan untuk menahan orang yang sholat itu bertahap, dimulai dari yang paling ringan dan lambat. Para ulama juga bersepakat bahwa hendaknya cara yang digunakan untuk menahan orang yang lewat di depan orang yang sholat itu bertahap, dimulai dari yang paling ringan dan lembut. Setelah itu jika berusaha lewat lagi, maka mulai agak keras dan seterusnya. Masalahnya, bagaimana orang yang sholat itu tidak meletakkan sutrah atau pembatas, atau tidak sholat menghadap pembatas? Apakah lewat di depan orang yang sholat tanpa pembatas juga termasuk terlarang dan harus memikul dosa yang keras? Larangan lewat di depan orang yang sedang sholat itu termasuk orang yang sholat tanpa meletakkan sutrah atau pembatas di depannya. Oleh karena itu, bagi kaum muslim yang hendak lewat di depan orang sholat, hendaknya memperhatikan jarak yang membolehkan seseorang lewat di depan orang sholat. Lalu, berapa jarak yang membolehkan seseorang lewat di depan orang sholat? Memang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan lafaz hadis di depan orang yang sholat, yaitu berapa batasan jarak di depan orang sholat yang tidak dibolehkan lewat. Dalam hal ini banyak pendapat yang dinukil dari para ulama. Ada ulama berpendapat 3 hasta dari kaki orang yang sholat. Ulama lain menetapkan sejauh lemparan batu dengan lemparan yang biasa, tidak kencang ataupun lemah. Ada juga yang mengatakan 1 langkah dari tempat sholat. Ada pula yang berpendapat tergantung kebiasaan orang-orang setempat. Jika sekian adalah jarak yang masih termasuk istilah di hadapan orang sholat, maka itulah jaraknya. Misalnya, di masjid-masjid di Indonesia biasanya ada garis pembatas shaf. Biasanya orang tidak lewat di dalam garis shaf orang sholat itu. Dan ada juga ulama yang berpendapat jaraknya antara kaki dan tempat sujud orang yang sholat. Hal ini dikuatkan oleh ulama modern karena orang yang sholat tidak membutuhkan lebih dari jarak tersebut, maka ia tidak berhak untuk menghalangi orang yang lewat di luar jarak itu. Mana yang benar?
boleh memilih salah satu pendapat ini. Wallahu a'lam.